Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 2017-53111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar e-bisnis. Sebenarnya banyak sekali yang harus dibahas tentang materi e-bisnis ini. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan e-bisnis, kemudian ruang lingkup e-bisnis, e-commerce, dan perbedaan di antara keduanya. Sesuai dengan namanya, e-bisnis adalah bisnis secara elektronik. Biasanya, jika sudah melibatkan bisnis secara elektronik, pasti akan berkaitan dengan teknologi. Jika kita membahas mengenai e-bisnis, pasti tidak akan lepas dari istilah e-commerce. Sesuai dengan namanya, e-bisnis adalah bisnis secara elektronik. Biasanya, jika sudah melibatkan e-bisnis elektronik, pasti akan juga melibatkan tentang teknologi. Apa itu e-bisnis? E-bisnis di sini merupakan bisnis yang melibatkan teknologi, yang secara tidak langsung mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Untuk pengertian secara teorinya adalah e-bisnis memanfaatkan internet, intranet, extranet, dan jaringan lain untuk mendukung proses komersial mereka. Kemudian, penggunaan jaringan dalam pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi dan kolaborasi perusahaan, serta dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Gak usah dipotong-potong, kok tak potong dhewe dek isora. Gak usah mandek-mandek no video. Ngediteng kok angel. E-bisnis mau tidak mau harus menggunakan teknologi. E-bisnis memanfaatkan internet, intranet, extranet, dan jaringan lain untuk mendukung proses komersial mereka. Untuk pengertian e-bisnis secara teori meliputi berikut, yaitu penggunaan jaringan dalam pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi, dan kolaborasi perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Berarti dapat kita simpulkan, ruang lingkup untuk e-bisnis ini sangatlah luas. Tidak hanya menyangkut sekedar pelayanan jasa dan pembelian selesai, tidak seperti itu, tapi secara keseluruhannya. Ada proses bisnisnya, marketingnya bagaimana, mengenai manajemen di dalamnya seperti apa, komunikasi organisasinya bagaimana, kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan lain itu apa saja yang harus dilakukan. Sedangkan kalau e-commerce berbeda dengan e-bisnis. Jika e-bisnis mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, maka e-commerce hanya memiliki ruang lingkup yang lebih kecil daripada e-bisnis. Untuk selanjutnya, apa itu e-commerce? E-commerce atau yang biasa disebut dengan electronic commerce adalah suatu proses pembelian dan penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk dan jasa melalui jaringan komputer. Jadi, untuk e-commerce ini hanya terbatas di proses penjualan dan pembeliannya serta promosi atau marketingnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Tapi, jika e-bisnis bukan bagian dari e-commerce, melainkan e-bisnis melingkupi e-commerce. Ada 5 area pendukung e-commerce. Yang pertama ada manusia, kebijakan publik, marketing, layanan pendukung, dan yang terakhir adalah hubungan bisnis. Di antara 5 area pendukung ini saling berkaitan antara satu sama lain.
5 area pendukung e-commerce. Yang pertama adalah manusia. Tanpa adanya manusia, e-commerce tidak akan bisa berjalan. Karena sumber daya yang melakukan transaksi adalah manusia. Meskipun semuanya sudah dilakukan secara elektronik, tetapi tetap harus ada manusia. Kemudian yang kedua ada kebijakan publik. Seperti apa kebijakan publik? Kebijakan publik bisa dimisalkan seperti pembayaran pajak jika kita membuka suatu toko online atau menjual suatu barang. Di setiap barang yang kita jual itu pasti ada pajak yang harus kita bayar. Jadi, kebijakan publik di sini sangat mempengaruhi adanya e-commerce. Marketing adalah area pendukung yang paling penting dalam mempengaruhi sukses tidaknya e-commerce yang bisa dilihat dari cara pemasarannya atau promosinya. Pada zaman sekarang ini terdapat marketing yang sangat banyak. Misalnya dengan cara memberikan sale, diskon atau potongan harga untuk mengatur strategi marketing agar menjadi lebih menarik. Kemudian adanya layanan pendukung. Layanan pendukung salah satunya adalah layanan chat untuk pelanggan. Interaktif atau tidaknya pelayanan yang diberikan admin itu akan mempengaruhi hasil penjualan. Hubungan bisnis. Jadi di sini e-commerce juga didukung dengan adanya hubungan bisnis. Hubungan bisnis dengan siapa? Dengan rekan bisnis, penjual atau lainnya. Jadi ada 5 area pendukung e-commerce. Tadi ada manusia, kebijakan publik, marketing, layanan pendukung, dan juga hubungan bisnis. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan antara e-bisnis dan juga e-commerce. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, yang namanya e-commerce dia berada di dalam e-bisnis. Jadi e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan e-commerce. Perbedaan antara keduanya terletak pada rentang proses yang lebih luas dari dalam e-bisnis yang menggabungkan transaksi internal dalam sebuah organisasi. Ini termasuk transaksi yang berkaitan dengan pengadaan, logistik, manajemen supply chain, pembayaran kontrol stok, dan juga pelacakan order. Pernyataan ini dinyatakan oleh Chavez di tahun 2004. Kemudian di sini yang mempengaruhi e-bisnis. Di sini adalah perkembangan mengenai new economy. Apa itu new economy? Biasanya disebut dengan ekonomi internet, ekonomi informasi, atau yang paling sering disebut dengan ekonomi digital. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menentukan kontribusi yang berbeda untuk perekonomian melalui penggunaan internet, teknologi digital, atau teknologi informasi dan komunikasi. Sebenarnya, setiap hari di zaman sekarang sudah melakukan transaksi menggunakan ekonomi digital, seperti menggunakan gadget untuk melakukan transaksi pembayaran, dan yang paling baru adalah melakukan pembukaan rekening melalui gadget dengan hanya mendownload aplikasi saja. Jadi sekarang berbisnis sudah didukung dan dimanjakan oleh kemajuan teknologi. Bahkan dulu harus menggunakan pembayaran secara cash, tetapi sekarang sudah dimudahkan dengan cara pembayaran secara digital. Misalnya ada dompet digital, OVO, ataupun Dana. Kemudian yang selanjutnya adalah New Economic didasarkan pada jiwa kewirausahaan dalam penciptaan pengetahuan dan berbagai inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan dan menjual produk dan layanan baru. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup New Economic.
Ruang lingkup New Economic mencakup spektrum dari lokalisasi menuju globalisasi dan meminjamkan makna terhadap konsep tanpa batas organisasi, industri atau ekonomi, ditandai dengan adanya perubahan struktur kompetitif industri itu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah ruang lingkup New Economic. Ruang lingkup New Economic mencakup spektrum dari lokalisasi menuju globalisasi dan meminjamkan makna terhadap konsep tanpa batas organisasi, industri ataupun ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan struktur kompetitif dalam industri itu sendiri. Jadi pada zaman sekarang tidak ada batasan jarak antara penjual dan pembeli. Jika zaman dulu menggunakan jam buka toko, sekarang toko online membuka jam buka selama 24 jam. Jadi tidak ada batasan waktu dan jarak transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis e-bisnis dan industri terkait. Ada 3 jenis-jenis bisnis ini. Yang pertama ada business to business, yang kedua ada business to consumer, dan yang terakhir ada consumer to consumer. Yang pertama adalah business to business. Business to business menyediakan layanan e-bisnis di seluruh supply chain atau di bagian dari supply chain seperti e-procurement, logistik, kontrol stok, pemesanan, pembayaran, dan juga distribusi. Kemudian yang selanjutnya ada business to consumer. Berbeda dengan business to consumer melakukan pelayanan kepada customer dengan melakukan penyediaan barang, penyediaan akses, penyediaan sarana transaksi, dan juga penyediaan hal lainnya. Kemudian yang terakhir ada consumer to consumer. Consumer to consumer membawa konsumen bersama-sama untuk tujuan tertentu, seperti pelelangan barang, dan juga melibatkan interaksi antara customer dengan customer lainnya. Sekian materi pengantar bisnis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.